Haleluya. Jadi sadarilah persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Oke. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kemana-mana ke seluruh dunia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Kata Alkitab ini. Di sini saya akan membahas, meluruskan, dan juga mereview beberapa teologi yang mungkin harus kita sinkronkan dengan kebenaran Alkitab. Kali ini saya akan meluruskan satu hamba Tuhan yang saya nggak kenal juga sih. Tapi saya tidak mau menyerang orangnya, pribadinya, berhubung saya nggak kenal kan memang ya. Tapi saya akan melihat argumentasinya, pengajarannya. Apakah pengajarannya ini sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak? Mari kita langsung aja nonton videonya ya guys. Haleluya. Jadi sadarilah persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Nah, yang pertama jadi hamba Tuhan ini mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah cara dia untuk membuka gerbang surga. Jadi mungkin maksudnya saya tidak tahu ya maksudnya ini apa. Karena perkataan ini ambigu guys. Yang pertama bisa berarti ketika membuka pintu surga artinya ketika dia memberi persepuluhan dari surga nanti akan banyak berkat turun atas dia bahkan berkali-kali lipat. Itu yang pertama yang saya pahami. Kedua yang saya pahami ketika kita memberikan persepuluhan maka kita akan bisa masuk surga dengan gampang gitu. Karena sudah terbuka kan gerbang surga, jadi kita bisa masuk begitu. Nah, dua pandangan ambigu ini yang saya dapat. Tapi saya akan bahas dua-duanya, tapi sebelumnya kita akan nonton videonya sampai lengkap. Haleluya. Jadi sadarilah persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Oke. Seperti berdoa cara saya mengkonekkan spirit saya, roh saya sama roh Tuhan. Oke, sama seperti membaca dan merenungkan firman, itu cara saya mengkonekkan pikiran saya, jiwa saya dengan firman Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Demikian juga mengembalikan persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Sehingga dalam hidup saya nggak berjalan sendiri. Tapi saya masuk di dalam perjanjian kerjasama dengan surga. Saya masuk di dalam joint venture dengan surga. Saya nggak sendiri sekarang. Saya bersama. Nah yang ketiga adalah persepuluhan itu adalah cara dia kerjasama dengan surga. Misalnya keuangannya bagaimana begitu dikonekkan dengan keuangan surga. Nah 3 hal ini yang coba akan saya kritisi, akan coba saya luruskan apakah ini sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak. Pertama, yang harus saya kritisi adalah beberapa kali pendeta ini mengatakan bahwa persepuluhan adalah cara saya. Ketika memakai kata cara saya, berarti itu adalah egosentris, di mana fokusnya bukan lagi bagaimana cara Tuhan membuat umatnya menjadi sesuatu, tetapi bagaimana cara pendeta ini membawa jemaatnya untuk menjadi sesuatu. Ini adalah perbedaan yang mendasar dalam pengajaran ini. Ada 2 hal. Pertama, teosentris. Teosentris adalah segala cara fokusnya difokuskan kepada Tuhan. Segala cara yang Tuhan inginkan untuk umatnya. Itu adalah teosentris. Tetapi egosentris adalah ketika cara saya bukan lagi cara Tuhan, tapi cara saya untuk melakukan segala sesuatu untuk tujuan saya. Kalau saudara semuanya perhatikan, pasti selalu ada kata saya. Dan itu menunjukkan bahwa pengajaran ini lebih tepatnya adalah egosentris. Yang kedua, kalau berbicara mengenai membuka gerbang surga, dalam arti ketika kita memberikan persepuluhan, maka kita akan gampang untuk masuk surga karena terbuka gerbangnya. Nah, ini perlu saya luruskan. Karena keselamatan untuk masuk surga hanya caranya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalannya hanya satu, yaitu melalui Yesus, bukan melalui persepuluhan. Kita memberikan persepuluhan sebanyak apapun, sedisiplin apapun, tetapi jalannya bukan melalui persepuluhan.
Tapi jalan kita untuk membuka pintu gerbang surga adalah melalui Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali." Ingat ya, yang digarisbawahi di situ, seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah aja tidak bisa, apalagi mau buka gerbang. Kalau dia tidak lahir baru. Lahir baru artinya percaya Yesus sungguh-sungguh, beriman pada Yesus sebagai juru selamat. Itu jelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16 dalam konteks ayat ini. Jadi nggak bisa ayat ini kita rubah menjadi Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak memberikan persepuluhan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nggak ada, nggak bisa. Tetapi dikatakan bahwa tidak dilahirkan kembali. Jadi persepuluhan tidaklah bisa membuka gerbang surga untuk kita memasukinya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu jika memang makna dari pendeta ini mengatakan bahwa ketika kita memberikan persepuluhan, maka gerbang surga akan memberikan berkat kepada kita. Artinya Tuhan memberikan berkat sebanyak apapun kepada kita karena gerbang surga sudah terbuka. Ini mungkin ya, mungkin ini terinspirasi dari kitab Maleaki. Kita akan buka dalam Maleaki 3 ayat 10, dikatakan di situ, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Dalam pengajaran dari Maleaki ini dikatakan bahwa ketika kita memberikan persembahan, Tuhan akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkatnya. Tapi makna dari teks ini adalah sebuah amarah Allah atau murka Tuhan kepada bangsa Israel sebenarnya. Kalau kita baca konteksnya ya, di mana di situ Allah murka kepada bangsa Israel karena pada waktu itu perbendaharaan gereja nggak ada, padahal rumah mereka bagus-bagus. Jadi mereka kurang memikirkan. Dalam arti mereka khawatir jika sampai memberikan persepuluhan nanti mereka akan kekurangan. Makanya di sini Tuhan begitu murka dan mengatakan ini, "Kasihlah persepuluhan dan ujilah aku." Ada statement di sini, ujilah aku. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit yang artinya akan memberkati mereka? Sebab mereka ragu ini gitu. Jadi kita tidak bisa mengaitkan ini dengan mengatakan bahwa persepuluhan adalah cara kita untuk membuka tingkap-tingkap langit. Ini jelas tidak sesuai dengan konteks dari ayat ini, guys. Lalu persepuluhan itu untuk apa? Saya sudah membahasnya di video ini. Nah, persepuluhan itu sebenarnya apa? Persepuluhan tuh gini. Waktu itu suku Lewi itu kan ditempatkan, mereka tidak memiliki milik pusaka begitu. Jadi bangsa Israel sukunya itu semuanya sudah dapat, ini milik Bani Yehuda, ini milik suku A, suku B, semuanya sudah dapat gitu. Tapi Lewi ditempatkan di masing-masing suku ini untuk menjadi imam. Mereka tidak berpenghasilan, mereka tidak bekerja, mereka juga tidak memiliki tanam pusaka. Jadi bagaimana cara mereka hidup? Tuhan memikirkan ini dengan cara persepuluhan. Jadi ketika ada jemaat yang datang kepada orang Lewi yang adalah imam pada waktu itu, mereka membawa persepuluhan. Nah, persepuluhan ini dipakai untuk kehidupan dari orang-orang Lewi dan perbendaharaan bait Allah pada waktu itu, atau kemah suci pada waktu itu. Maka persepuluhan sebenarnya bukan ketika kita memberi maka akan kita menerima banyak berkat untuk kita. Bukan kunci untuk kita mengharapkan imbalan kepada Tuhan supaya Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan berkat secara berlimpah pada kita. Bukan. Tapi persepuluhan adalah sebenarnya adalah keikhlasan hati kita untuk memberi itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi orang Lewi bekerja untuk Tuhan dan kita memberi persepuluhan untuk mendukung mereka supaya mereka bisa makan, begitu loh guys. Nah, jadi clear di sini ya guys ya, bahwa persepuluhan tidak bisa membuat kita masuk surga, bahwa persepuluhan bukanlah cara kita untuk kita mendapat berkat yang banyak dari Tuhan. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman Anda yang berpikiran bahwa ketika kita memberi persepuluhan kita bisa masuk surga. Luis Prestiosin dalam channel Kata Alkitab. God be with you.